kombinasi dari angka 0000 sampai angka 111 ya. Ini komputer 4 bit. Jadi yang dulu kenapa ada perubahan tahun dari tahun 199 jadi 2000 bisa error, karena kemungkinan besar itu komputernya begini, atau kodenya itu cuma angka tahun itu cuma tahu sampai angka tahun 99. Jadi ketika kita nulis begini itu dianggapnya sama komputer itu 99. Jadi ketika tahun 2000 ini jadi 0. Perhitungannya kacau. Makanya disebut dulu ada istilah Y2K, itu di situ ramainya. Oke, balik lagi ke sini. Kalau komputer 4 bit berarti dia bisa menyimpan data 4 angka 0 atau angka 1 dalam sekali kirim, ya. Nah, ini juga membatasi suatu alamat di komputer. Misalnya gimana? Kan ini kalau misalnya kita representasikan angka 0 itu kalau dijadiin bit ya, kita ini desimal ya. Ini bit. Kalau 0 itu jadiin bit begini ya, 0. Kalau bitnya juga 0. Ketika 1 tetap 1. Ketika dia 2 jadi 1 0. Ya. Ketika 3 jadi 1 1. Ketika 4 jadi 1 0 0. Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Saya tambah ke sana tambah jelimet. Oke ya, sip ya. Jadi ketika angka desimal diubah jadi bit seperti ini. Nah, itu efeknya apa? Kalau kita komputer kita misalnya cuma 4 bit, berarti angka yang bisa diraih itu ini itu 2 pangkat 0, 1, ini 2 pangkat 2, ini 4, ini 8 ya, di bawah 8, 4, 2, 1. Berarti dia cuma bisa sampai alamat 8 gitu loh. Jadinya memorinya sedikit sekali yang bisa. Dan ini juga mempengaruhi kapasitas hard disk sama memori ya. Oke, itu representasi bit. Nah, terus di komputer itu ada yang namanya integer sama unsigned integer ya. Kalau integer artinya apa? Bit terakhir ini dijadikan bit yang terakhir, kita anggap yang ini ya. Yang satu, kadang-kadang ada bit terakhir juga yang bilang angka 3. Untuk saat ini saya sebutkan bit terakhir itu yang ini ya. Jadi kalau unsigned kalau integer biasa bit terakhir ini untuk menandakan dia positif atau negatif ya. Misalnya gimana? Misalnya begini, kita tahu angka 1 itu representasinya seperti ini. Nah, kita ubah jadi 4 bit ya, jadinya begini. Nah, ini angka 1 ya. Nah, ini angka 1. Ketika depannya, gimana kalau kita mau bikin angka -1? Seperti ini. Nah, ini angka -1. Ya. Jadi bit terakhir gini buat merepresentasikan minus atau plusnya. Nah, sekarang kalau unsigned bit gimana? Kalau unsigned bit itu depannya ya nggak dipakai buat minus plus, jadi masih bisa dipakai buat angka biasa. Jadi kalau untuk 4 bit, kalau dia tipenya integer, angka maksimalnya itu angka 3. Angka minimalnya angka -2. Sedangkan kalau dia tipenya unsigned, angka minimalnya 0, angka maksimalnya 7, angka minimalnya 0 ya. Nah, itu perbedaan yang mendasar ketika kita pakai integer dan unsigned bit ya. Ini dipecah menjadi
bitnya adalah 4 bit. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, saya begini ya. Kita punya, sekarang kita tadi kan udah ada awal-awalnya ya. Sekarang saya bikin angka 2 dalam 16 bit. Maka yang keluar ini adalah seperti ini. Di sini mau unsigned atau mau signed bit, integer sama aja ya, karena kita nggak pakai ini. Oke. Kemudian kalau 65.000 gimana? Akan seperti yang di bawahnya ini. Terus kalau melakukan manipulasi bit gimana? Nanti kalau kita manipulasi bit berarti itu tiap bit ini dilakukan operasi bitnya. Jadi bukan keseluruhan, bukan angka duanya ya, tapi bitnya sekaligus. Apa yang bisa dilakukan? Pertama bisa di N. Ini mungkin agak nyinggung logika informatik ya. N ini bisa pakai tanda dan atau OR pakai garis lurus. Bitwise exclusive OR ini pakai tanda pangkat ya. Left shift pakai tanda arah kiri 2 kali, right shift pakai tanda kanan 2 kali, dan komplement itu kebalikannya. Oke, bedanya apa antara bitwise exclusive OR dengan inclusive OR? Kalau inclusive OR minimal salah satunya angka 1 atau benar ya. Kalau salah satunya, kalau minimal angka 1 berarti dia jawabannya 1. Sedangkan kalau XOR itu hanya 1 aja yang boleh angka 1. Jadi kalau misalnya 1 XOR 1 hasilnya 0. Tapi kalau OR 1 OR 1 hasilnya 1. 1 OR 0 artinya hasilnya 1 ya. 0 OR 0 hasilnya 0 kalau untuk yang ini, inclusive OR. Tapi kalau yang XOR, 1 XOR 0 hasilnya 1. 0 XOR 1 hasilnya 1, tapi kalau 1 XOR 0, 1 XOR 1 hasilnya 0. Jadi kalau XOR harus 1 aja, ada angka satunya. Kalau inclusive OR berarti minimal 1, minimal ada 1 angka 1 ya. Kita lihat di sini. Ini langsung ini ya, langsung bit ya. Oke. Nah, itu yang untuk OR-nya. Saya kasih contohnya di Excel lagi aja supaya lebih jelas. Oke, ini seperti ini. Nah, ini kita punya misalnya angka 3 ya. Angka 3 dalam representasi bit 4 bit. Hasilnya begini. Nah, ini angka 3. Angka 3.
Terus saya punya angka 7, 1, 2. Ini. 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 2, 4, 6. Berarti saya punya angka 6. Ya. Kalau saya N-kan, jadi 1 dan 0 hasilnya 0. Ya, true and false hasilnya false. True and false hasilnya false. False and false hasilnya false. 0, 1 hasilnya 0. Jadi kalau di N-kan, saya dapat angka 0. Kalau di OR-kan, saya dapat ini 1, ini 1, ini 0, ini 1 ya. Saya dapat angka 6 ditambah 2 ditambah maaf 2 4 8 16. Oke. 2 ditambah 2 ditambah 1. Saya dapat 8. Ya. Ini saya dapat 8. Oh maaf, ini 1 2, ini 4 ya. 1 2 4 ya. Ini angka 4 di sini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, masuk 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Oh ya benar. Oke. Angka 3 itu. Pangkat 0, 2 pangkat 2. Oh salah, angka 6 ini. Angka 6 itu begini. Berarti saya dapatnya seperti ini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Oh, udah seperti ini, Pak. Nah, ya, dapatnya seperti ini. Angka 6, tadi bisa salah ya. Nah, balik ke dan. Kalau dan itu 1 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. 0 dan 1, 0 dan 0, 0 dan 0, 0. Jadi ini kalau angka 3 didankan dengan angka 6, hasilnya adalah angka 2. Oke, sekarang saya orkan. 1 dan 0 hasilnya 1. 1 dan 1 hasilnya 1. 0 dan 1 hasilnya 1. Berarti saya dapat ini angka 4 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya 7. Ya, hasilnya saya dapat 7. Oke, terus kalau saya eksporkan, dapatnya ini 1, dapatnya ini 0 ya, ingat ya. 1 XOR 0, 1 XOR 1 hasilnya 0. Terus 0 XOR 1 dapatnya 1. Ini 0 juga. Ya, S 0 juga ya. Hasilnya apa ini? Hasilnya ini 4 ditambah 1. Hasilnya angka 5. Ya. Terus kalau saya pakai komplement, ya komplement angka 6 ya. Jadi gimana? 0-nya jadi angka 1. Yang ini ya. Nah, dibalikin. 1 jadi angka 0. 1 jadi angka 0. Nah, jadi begini. Ini adalah angka 8 ditambah 1. Angka 9. Ya. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, ada, kita lanjut ya. Nah, ada yang namanya shifting. Shifting ya, shifting pakai begini.
dan begini. Kalau shifting begini artinya apa? Artinya itu bergeser sebanyak 1 bit. Misalnya gimana? Misalnya tadi kita punya angka 6 ya, angka 6 begini ya. Kita shifting ke kanan 1 bit. Nanti hasilnya 0, 0, 1, 1 ya. Jadi angka 3. Ya, saya shifting 1. Kalau yang angka 6, jadi ini dapatnya gini. 6 shifting 1, ini 3 dan 6, 3 dan atau 6, 3 XOR 6 ya. Nah, oke, ini untuk 2 tambah 1. Nah, kalau saya shiftingnya 4, apa yang terjadi? Ini geser lagi. Ini 1 ya, geser 1. Terus yang kedua, geser lagi gini. Karena ini 4 bit, ini hilang. Jadi, hasilnya, kalau digeser 4 kali, hasilnya 0. Ini geser ke kiri ya. Oke, sekarang kalau saya geser ke kanan, hasilnya apa? Ini bergeser ke kanan ya. Ya, ini digeser ke kanan, ini tambahin 0. Hasilnya adalah angka 9 ya. Enggak, 8 ditambah 4, hasilnya adalah angka 12. Kalau di shifting lagi gimana? Di shifting lagi misalnya, ini shiftingnya 2 kali salah. Ini shiftingnya 2 kali. Kalau shiftingnya 3 kali, apa yang terjadi? Dapatnya itu begini. Ya, yang ini geser ke sini, yang ini geser ke sini, yang ini geser ke sini, yang ini hilang. Dapatnya jadinya angka 8. Oke, sampai sini gimana? Masih bisa diikuti ya? Oke, cool. Oke, nah ini contohnya ya. Kita punya angka 1, di shifting jadi 31, nanti dapatnya 6.500. Ya, terus kita punya angka 65.535 di N-kan dengan 1 hasilnya 1 begini. Oke, terus ini di OR-kan 15 dengan 241, 1 OR 1, 1, 1 OR 0, 1, 1 OR 0, 1, 1 OR 0, 1, 0 OR 1, 1, 0 OR 1, 1, 0 OR 1, 1, 0 OR 1, 1. Yang lain 0 semua ya, berarti pasti 0 hasilnya. Dapatnya 255. Kalau dieksplorkan sebaliknya ya, 1 XOR 1, karena ada 2 nolnya, 2 satunya maka 0. 1 XOR 1, 0 juga. 0, 1, cuma 1, cuma 1 satunya, maka ini 1. 1, 0, 1,
Oke, eh, ini XOR-nya. Ini komplement ya, yang 0 jadi 1. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Oke, ini komplementnya. Yang ini tadi yang bit manipulation-nya. Ya, jadi 960 saya geser ke samping 8 kali, maka dia bergeser ya. Lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini ke sini ya. Oke. Begitu juga right shifting sama 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang 2 ini hilang. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut ke enum ya. Jadi setelah bit ini kita punya enum. Enum itu ngapain? Enum itu bikin variabel tapi pakai huruf atau pakai yang lain gitu. Di sini contohnya itu saya bikin enum bulan, isinya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Artinya apa? Artinya itu jan ini tuh bisa kita pakai sebagai variabel bisa. Tapi nanti kalau kita bikin diubah jadi integer, maka jan itu jadi angka 0. Februari angka 1, Maret angka 2, 3, 4, 5, 6, sampai Desember angka 11. Pak, saya maunya itu Januarinya itu mulai jadi angka 1, bisa. Caranya gimana? Cara ini, yang bawah. Jan sama dengan 1, artinya yang paling awal itu angka 1, maka berikutnya itu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke. Cara makainya gimana? Enum bulan M sama dengan Feb. Berarti nanti M itu nilainya, kalau yang ini kasusnya nilainya 2. Oke. Ada pertanyaan di sini? Masih mudah ya? Oke, karena kalau ada pertanyaan, kita ada quiz. Dikerjakan ya. Dikerjakan sekarang. Saya tunggu 20 menit ya. 20 menit silakan kerjakan. Mau usah bikin programnya nggak usah. Pakai kotretan aja. Ya. Pakai tulisan nanti kita bahas. Ya. 20 menit dari sekarang. Saya tunggu.